Baik, terima kasih kepada Mas Sansar yang telah bersedia menjadi asisten laboratorium saya pada praktikum kali ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa resume yang akan mendukung praktikum E2, Hukum Ohm, dan juga Hukum Kirchhoff. Dan saya, Fauzan Fakhrizal Asmi dengan NRP 500-120-1044 dari kelas Elektronika B. Selanjutnya di sini ada dasar teori yang akan kita gunakan, yaitu arus, kemudian ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, resistansi, hukum Ohm, beda potensial, hukum Kirchhoff, analisis mesh, dan loop butterfly. Yang pertama itu ada arus, di mana arus menurut KBBI 5 merupakan sebuah gerakan atau aliran suatu objek yang melalui suatu benda. Namun pada kasus percobaan E2 ini, arus yang dimaksud adalah arus listrik. Dan arus listrik didefinisikan sebagai laju perubahan muatan yang mengalir atau lewat melalui sebuah area yang telah ditentukan. Dan area ini yang dimaksudkan adalah luas penampang dari kawat logam, tetapi ada juga sejumlah kasus di mana bahan pembawa arus ini bukan hanya lewat kawat penghantar. Di sini ada gambar satu, yaitu aliran arus yang masuk di sebuah konduktor listrik. Dan secara matematis, arus ini berhubungan erat dengan muatan atau Q dan juga waktu atau T. Dan dituliskan sebagai I delta sama dengan dq per dt. Dan dibaca ini berarti 1 ampere sama dengan 1 kolom per sekon. Dan ini dikerjakan melalui persamaan integral. Dan di arus ini kita memiliki dua teori, yaitu ada arus searah atau direct current atau DC. Nah, di sini arus yang tidak berubah terhadap waktu tetapi tetap konstan, maka ini disebut sebagai arus searah atau DC. Kemudian juga ada arus bolak-balik atau alternating current atau yang biasa kita sebut dengan AC, di mana arus ini dapat berubah-ubah terhadap waktu dan biasa kita sebut sebagai arus sinusoidal atau arus bolak-balik. Dan di sini ada di sebelah kiri itu ada gambar dua jenis arus yang umum kita gunakan, yaitu arus searah dan juga arus bolak-balik, di mana arus searah yaitu digambarkan dengan A dan juga arus sinusoidal itu digambarkan dengan yang B. Selanjutnya di sini ada rangkaian seri dan rangkaian paralel, di mana rangkaian seri ini merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan, sesuai dengan gambar 3 di sebelah kiri. Selanjutnya ada rangkaian paralel, merupakan rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Nah, ini sesuai dengan gambar 3 di sebelah kanan. Nah, pada rangkaian seri, kuat arus atau I yang akan mengalir dari sumber energi dari hambatan satu ke hambatan lain yang melalui satu kabel, dan digambarkan sebagai I total sama dengan I1 sama dengan I2 dan sama dengan I lainnya. Kemudian hal ini berbeda dengan tegangan pada yang mengalir di hambatan satu, dan ini tidak akan sama dengan hambatan yang ada di titik kedua. Maka untuk tegangan di sendiri itu digambarkan sebagai V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V seterusnya. Dan untuk hambatan pada rangkaian seri ini, V totalnya itu sama dengan jumlah dari seluruh hambatan yang ada di rangkaian itu, dan dirumuskan sebagai R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R selanjutnya. Nah, berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel ini karena ada percabangan, maka kuat arus yang diterima pada hambatan 1 dan hambatan 2 ini tidak akan sama, jadi berkebalikan dengan rangkaian seri. Dan secara matematis dituliskan sebagai I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I seterusnya. Sedangkan di tegangan ini juga berkebalikan dengan yang ada di rangkaian seri, dan dituliskan sebagai V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V seterusnya. Dan hambatannya dijadikan 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per seterusnya. Kemudian ada subbab resistansi. Jadi resistansi ini merupakan elemen rangkaian listrik yang berupa resistor yang mempunyai sifat menghambat arus listrik yang lewat pada rangkaian tersebut. Nah, resistansi ini diukur dengan satuan ohm atau dilambangkan dengan simbol omega, dan pada prefix atau awalan satuan internasional atau standar internasional ini digunakan untuk menandakan kelipatan pada satuan resistansi tersebut, dan biasa digunakan adalah kilo ohm, mega ohm, giga ohm. Kemudian di sini juga ada berkaitan dengan tegangan dan juga arus, dan digambarkan sebagai V sama dengan I dikali R. Dengan artian V itu tegangan dalam volt, I itu arus yang mengalir dalam satuan ampere, dan R itu adalah resistansi
elemen dalam satuan ohm. Dan di gambar 4 ini adalah lambang resistansi dalam suatu rangkaian listrik. Dan dari resistansi ini juga kita dapatkan besar dari daya yang disisipasikan oleh resistansi dengan rumus atau secara matematis dituliskan sebagai P sama dengan V kuadrat per R dengan satuannya yaitu watt. Selanjutnya di sini ada hukum Ohm, dan hukum Ohm ini diterbitkan oleh George Simon Ohm yang berbunyi sebagai tegangan pada sebuah resistor sama dengan arus yang mengalir melalui resistor dikalikan dengan besar resistansinya. Maka dari itu, V pada resistor itu bernilai tidak terhingga dan juga terhadap I. Nah, berdasarkan pada rumus persamaan 11, dan pengertian hukum Ohm dan proporsionalitas dari elemen yang kita dapatkan dari persamaan sebelumnya, itu dituliskan sebagai V sama dengan I dikali R, atau bisa kita juga jadikan sebagai I sama dengan V per R. Nah, jadi di hukum Ohm ini, rangkaian listrik serumit apapun itu dalam proses penganalisanya pasti akan menggunakan konsep hukum Ohm. Dan diketahui bahwa hukum Ohm ini berlaku untuk rangkaian arus searah maupun rangkaian bolak-balik. Nah, karena nilai R atau resistansi ini dapat berkisar dari 0 hingga tak terhingga, maka nilai R ini dibedakan menjadi dua, yaitu pada rangkaian tertutup atau rangkaian pendek, dan juga pada rangkaian terbuka. Untuk rangkaian tertutup, ini adalah elemen rangkaian yang digunakan ketika resistansi mendekati 0, dengan rumus V sama dengan I dikali R sama dengan 0. Sedangkan rangkaian terbuka adalah elemen rangkaian yang digunakan ketika resistansi mendekati terhingga dan menggunakan konsep limit, yaitu I sama dengan limit R mendekati tak terhingga, V per R sama dengan 0. Dan di sini ada gambar 5, yaitu bentuk rangkaian dengan rangkaian elemen resistansi 0, dan di bawah ini merupakan elemen dengan resistansi tak terhingga. Selanjutnya di sini ada beda potensial. Jadi beda potensial ini, atau yang biasa kita sebut sebagai tegangan listrik, merupakan perbedaan jumlah elektron yang berada pada suatu arus listrik. Jadi, secara singkat, beda potensial listrik ini adalah banyaknya energi listrik yang dibutuhkan untuk mengalirkan muatan listrik dari ujung-ujung penghantar. Hubungan antara energi listrik, muatan listrik, dan beda potensial listrik secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Dengan V sama dengan W per Q, di mana W ini merupakan energi listrik dengan satuan Joule, kemudian Q ini merupakan muatan listrik dengan satuan Coulomb atau C. Selanjutnya di sini ada hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini dibagi menjadi dua, yaitu ada hukum Kirchhoff untuk persamaan arus dan juga hukum Kirchhoff untuk tegangan. Nah, yang pertama itu ada hukum Kirchhoff untuk arus dengan biasa kita sebut sebagai hukum Kirchhoff pertama, di mana berbunyi bahwa jumlah aljabar dari arus yang masuk menuju atau arus yang keluar atau meninggalkan pada suatu node atau simpul atau junction sama dengan 0. Dan secara matematis dapat dituliskan sebagai sigma I sama dengan 0. Dan untuk gambar 6 ini dijelaskan pada persamaan 18. Selanjutnya, ada hukum Kirchhoff untuk tegangan yang biasa kita sebut sebagai hukum Kirchhoff 2, di mana berbunyi bahwa jumlah aljabar dari tegangan pada suatu lintasan tertutup sama dengan 0. Di mana ini gambar 7 yang akan dijelaskan pada pengerjaan di persamaan 20 dan 21. Secara matematis, hukum Kirchhoff 2 ini dituliskan sebagai sigma V sama dengan 0. Kemudian ada analisis mesh, di mana analisis mesh ini biasa kita juga sebut sebagai loop, arus loop, di mana arus yang dimisalkan atau yang mengalir dalam suatu lintasan tertutup. Jadi arus loop ini atau mesh ini sebenarnya tidak dapat diukur, namun kita bisa jadikan sebuah permisalan. Dan analisis mesh ini berprinsip pada hukum Kirchhoff 2, di mana jumlah tegangan pada satu hubungan dengan 0 atau arus merupakan parameter yang tidak kita ketahui. Di mana hukum Kirchhoff ini berupa tegangan ya. Dan analisis mesh ini dibagi menjadi dua, yaitu analisis mesh tanpa sumber arus dan juga analisis mesh menggunakan sumber arus atau yang bisa kita sebut sebagai supermesh.
Dan di sini ada gambar 8 yang berkaitan dengan rangkaian atau sirkuit 2 mesh. Nah, di bawah ini merupakan cara-cara bagaimana kita mengerjakan dan persamaan rumus yang kita gunakan ketika kita mengerjakan rangkaian atau sirkuit di analisis mesh. Selanjutnya yang terakhir itu ada loop butterfly, di mana loop butterfly ini kita dapat simpulkan sebagai suatu rangkaian simpul atau rangkaian percabangan. Nah, ini juga bisa kita sebut sebagai node, dan dalam analisis ini fokus pada arus yang masuk dan keluar pada percabangan dalam suatu rangkaian. Dan ini merupakan simpul atau node yang mengacu pada hukum Kirchhoff 2, hukum Kirchhoff 1 yang berkaitan dengan arus listrik yang berbunyi jumlah arus yang masuk dan keluar pada percabangan suatu rangkaian listrik layak 0. Untuk simpulan tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan analisis simpul. Dan ini sama juga dengan analisis mesh, di mana analisis node ini dibagi menjadi dua, yaitu ada analisis node tanpa sumber tegangan dan juga analisis node menggunakan sumber tegangan atau yang bisa kita sebut sebagai supernode. Nah, selanjutnya di sini seperti yang ada di analisis mesh, di sini juga ada gambar 9 yaitu rangkaian node, dan di bawahnya ini merupakan bagaimana kita mencari atau menganalisis rangkaian node. Baik, terima kasih penjelasan dari resume praktikum E2 kali ini. Dan di sini saya menggunakan daftar pustaka ada Eggleston Dennis dari Basic Electronic for Scientists and Engineers. Kemudian ada Fundamental Electrical and Electronic Principle 3rd Edition. Kemudian ada Fundamental of Electric Circuit 4th Edition. Kemudian ada Teori Dasar Rangkaian Listrik dan juga Analisis Rangkaian Listrik jilid pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Ansar atas perhatiannya. Sampai jumpa.